Ibu akan mengecek dulu kehadiran anak-anak hari ini ya? Ya. Jadi hari ini anak-anak hadir semua ya? Ya. Oke. Kemudian Ibu sebelum masuk pelajaran materi Al-Ma'un, kita ice breaking dulu ya? Ya. Kemudian Ibu akan membacakan pemantik ya. Yang pemantik itu surah Al-Ma'un ya. Apa itu surat Al-Ma'un? Surah Al-Ma'un apa itu? Surah apa itu surah Al-Ma'un? Tahu? Ada yang tahu? Baiklah tadi yukadzibu bihi ya. Kemudian tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran. Jadi Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menyebutkan surah ke 107 Quran surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Kemudian peserta didik dapat menganalisis hikmah yang terkandung dalam surah ke 107 Quran surat Al-Ma'un dengan baik. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan pesan-pesan moral yang terdapat dalam surah ke 107 Quran surat Al-Ma'un dengan baik. Kemudian peserta didik dapat mendemonstrasikan bacaan surah ke 107 Quran surat Al-Ma'un dengan benar. Kemudian Ibu akan tanyakan video. Coba perhatikan ya, perhatikan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar video jurnal dari surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un adalah surat yang ke-107 di dalam Al-Quran. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin.
surah buat dia, yang artinya diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surah ini memiliki 9 ayat yang secara singkat padat mengkritik perilaku orang-orang munafik yang mengaku beriman, namun tidak memiliki akhlak yang baik. Terjemahannya, surat Al-Ma'un, lakukan kamu orang yang mendustakan agama. Kemudian itulah yang kedua, itulah orang yang menghardik anak yatim. Kemudian ya, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Kemudian maka kecelakaan bagi orang-orang yang salah, yang mereka lalai dan dari salahnya, yang mereka berbuat liar dan mereka enggan bantuan. Kemudian selanjutnya ibu akan buat kelompok ya. Baiklah, ibu akan membacakan komentarnya. Bacalah surah Al-Ma'un dengan tenang dan penuh konsentrasi sebanyak 2 kali. Kemudian kedua, ikuti langkah-langkah aktivitas dan kegiatan yang telah disediakan. Kemudian yang ketiga, diskusikan pertanyaanmu, menantang dengan teman sekelompokmu. Kemudian yang keempat, tuliskan jawabanmu dengan langka dan jelas untuk setiap soal evaluasi. Baiklah, ibu akan membagikan data ini ya. Kemudian kita akan apa? Tafsir singkat surah Al-Ma'un mengkritik keras orang-orang yang mengaku beriman tetapi tidak memiliki akhlak yang baik. Mereka mendustakan agama dengan perbuatan mereka yang nyata, seperti menghardik anak yatim dan tidak peduli pada orang miskin. Ayat 4 dan 7 kemudian mengkritik orang-orang yang salah tetapi tidak khusyuk, berbuat riya dan enggan memberikan bantuan kepada sesama. Kemudian pentingnya iman dan amal soleh. Iman tanpa disertai amal soleh adalah sia-sia. Berikut kasih sayang kepada sesama, terutama kepada anak yatim dan orang miskin. Kemudian berikut tadi khusyuk dan beribadah salat harus dilakukan dengan khusyuk dan tidak hanya sekedar formalitas. Kemudian ikhlas dalam beramal. Amal ibadah harus dilakukan dengan niat yang tulus karena Allah SWT, bukan untuk pamer atau mencari pujian. Kemudian lagi toleransi dan kepedulian sosial, saling membantu dan berbagi dengan sesama adalah ajaran Islam yang sangat penting. Pembahasan lebih lanjut hubungan antara iman dan amal soleh, bagaimana keduanya saling berkaitan dan melengkapi. Kemudian ciri-ciri orang munafik, apa saja ciri-ciri orang munafik selain yang disebutkan dalam surah ini. Kemudian pentingnya akhlak dan Islam, mengapa akhlak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Dengan melihat implementasi nilai-nilai surah Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita dapat menerapkan nilai-nilai surah ini dalam kehidupan kita? Ada 2 kesimpulan dari materi pembelajaran kita ambil hari ini. Yang pertama, pelajaran yang dapat diambil, kemudian ibadah harus ikhlas. Ibadah yang diterima Allah SWT adalah ibadah yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah semata, bukan karena ingin dilihat orang lain. Yang berikut, amal soleh penting. Selain salat, kita juga harus melakukan amal soleh lainnya seperti berbuat baik kepada sesama, membantu orang yang membutuhkan, dan menjauhi perbuatan buruk. Kemudian lagi keseimbangan hidup. Seorang muslim harus menyeimbangkan antara ibadah, ritual, dan kehidupan sosial. Jadi ibu akan berikan waktu 5 menit ya, mengerjakan tugas yang ibu bacakan tadi ya. Ibu akan berikan 5 menit ya.
menit ya. Sudah? Oke, coba bacakan kelompok. Mana yang kelompok yang sudah ini? Sudah siap? Oke, kelompok 1. Maju. Keimanan yang tidak disertai sama manusia. Surat ini yang membicara orang-orang yang mengaku beriman tetapi tidak menimbulkan kerugian terhadap orang itu dan anaknya. Hal ini menjelaskan bahwa iman tidak cukup menjadi manusia, tetapi harus diiringi dengan niat. Coba, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Kemudian kelompok mana yang sudah siap? Oke, maju. Dalam surat ini mencela orang yang taat, tetapi dilakukan dengan laras, wanita, ikhlas, malas atau anak ini, atau dia. Oke, tepuk tangan dulu kelompok. Maju kelompok 3. Pentingnya kepedulian terhadap sesama. Surat ini menekankan pentingnya kepedulian orang yang mendukung supaya dalam materi maupun kepedulian baik kata untuk cari diartikan sebagai barang-barang istilah atau bentuk syarat yang ditinggalkan atau diberikan kepada yang membutuhkan. Dari segala rasa dan banyak hal, surat ini menegaskan bahwa ibadah kepada harus jelas dan sangat mulia dan harus sama manusia. Orang yang menyampaikan kedua aspek ini dalam sebuah dan berstakan. Oke, tepuk tangan dulu. Baiklah. Ibu akan menyimpulkannya. Surah Al-Ma'un memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya iman yang disertai dengan amal. Perhatikan namanya. Saleh dan akhlak. Akhlak mulia, akhlak mulia. Ayat-ayat dalam surah ini mengajak kita untuk selalu introspeksi diri dan memperbaiki kualitas ibadah serta hubungan kita dengan sesama. Ya, terima kasih. Kemudian hari ini pelajaran sudah selesai. Jadi kita berdoa pulang, ya? Siapa yang memimpin doa? Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.